Perawatan keluarga. Di perawatan keluarga itu nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara merawat kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit. Jadi bukan merawat memberikan obat atau eh, apa namanya membalut-balut luka atau menjahit luka, bukan, tetapi ini lebih ke perawatan diri, kebersihan diri dan lingkungan itu. Di banyak hal yang bisa diperoleh di perawatan keluarga ini juga itu. Ini ternyata PMI tidak hanya kegiatannya tidak hanya donor darah tok gitu ya. Ternyata banyak sekali ada perawatan keluarga gitu. Nanti masih banyak lagi eduklas lain yang akan hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi jangan lewatkan, tetap selalu standby di YouTube channelnya PMI Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang pertama ini baru konsep dasar perawatan keluarga dulu. Jadi konsepnya dulu seperti apa nih? Kira-kira di dasar-dasar perawatan keluarga. Next, nah kita lihat dulu dasar hukum dari perawatan keluarga, ada undang-undang kesehatannya, ada undang-undang PMI, ADART dan lain sebagainya. Next, kemudian selain undang-undang kesehatan, dilihat dari keluarga dulu, bagian terkecil dari diri kita keluarga dulu. Nah, keluarga itu apa sih itu? Kalau ini saya ambil dari Duval dan Logan tahun 86 dan Debkes RI tahun 88. Keluarga merupakan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial dari setiap anggota keluarga gitu. Kalau yang nggak ada ikatan perkawinan, apakah jadi keluarga gitu? Apakah disebut sebagai keluarga itu? Kan di sini nggak disebutkan tuh, yang disebutkan adalah perkawinan itu. Nah, kalau menurut Duval, perkawinan, adopsi itu namanya keluarga. Kemudian kalau menurut Depkes RI, itu keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan ketergantungan. Jadi yang namanya keluarga itu ya tinggal di suatu tempat, ada kepala keluarganya, kemudian dia terkumpul di situ, satu rumah lah itu ya. Itu namanya keluarga kalau menurut Departemen Kesehatan. Next. Ya, kemudian fungsinya, fungsi pokok dari keluarga itu apa itu? Ada beberapa fungsi pokok dari keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif. Fungsi afektif itu mempersiapkan anggota keluarga bagaimana untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi dipersiapkan dulu di keluarga untuk bisa bermasyarakat dengan orang lain di sekitar kita gitu. Perlu nggak kita mempersiapkan diri keluarga kita untuk berhubungan dengan orang lain? Pasti perlu gitu ya. Sopan santun terhadap orang lain, bagaimana kalau ada kerumunan orang kita melewati di kerumunan orang itu kita siapkan anak-anak kita kan gitu. Nah, kemudian sosialisasi, fungsinya sebagai sosialisasi, itu melatih anak kita, keluarga kita untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah. Pastinya kan sewaktu-waktu anak kita akan meninggalkan kita itu. Ada sih memang yang masih kumpul dengan kita, tetapi ada juga yang akan meninggalkan kita. Mereka juga akan membentuk keluarga baru lagi di tempat lain gitu, berkeluarga gitu. Nah, ini mensosialisasikan. Biasanya kalau saya sendiri pengalaman ke anak, ya apa namanya, bersih, kalau pagi bangun yang pagi,
kemudian mandi, kebersihan lingkungan, jangan lupa nyapu dan lain sebagainya supaya besok kalau jadi ibu rumah tangga, kalau punya keluarga itu bisa mempersiapkan diri. Itu wejangan dari seorang ibu biasanya. Itu fungsi sosialisasi, mensosialisasikan kepada anak-anak kita itu. Bahwa besok itu seperti apa gitu kita sampaikan. Untuk apa? Supaya mereka ada persiapan. Oh, tidak mak bedunduk, istilah Jawanya mak bedunduk ya. Tidak langsung dapat keluarga, nggak pernah menyapu, nggak pernah ngepel lantai, jadi nggak tahu nanti ngepel lantainya seperti apa itu. Kemudian fungsi reproduksi, reproduksi pasti untuk memperbanyak keturunan ya, menambah keturunan, menambah sumber daya manusia. Kalau kita menikah pasti tujuan utamanya adalah untuk memperbanyak keturunan kita, kelangsungan keturunan kita, menambah sumber daya manusia kita. Kemudian fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan sandang dan pangan pasti. Kebutuhan paling tidak bisa tercukupi. Sandang, pangan, jangan sampai keluarga kita pangannya tidak tercukupi, sampai keleleran minta-minta gitu ya, jangan sampai itu. Jadi fungsi pokok dari keluarga ternyata ada fungsi ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dari keluarga. Oh, anaknya pakaiannya kok sobek. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan membelikan baju yang baru. Oh, besok kita mau makan apa? Nggak ada uang nih gitu. Bagaimana caranya uang yang ada bisa untuk beli makan buat besok dan lain sebagainya itu. Kemudian fungsi yang lain adalah perawatan kesehatan. Nah, perawatan kesehatan ini mampu merawat keluarga. Merawat keluarga yang seperti apa? Keluarga yang membutuhkan perawatan, yang tidak bisa merawat dirinya sendiri. Keluarga yang sakit, lansia misalkan, ada salah satu anggota keluarga kita, ada yang lansia misalkan. Nah, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kebersihan diri, yang paling sederhana ya, kebutuhan kebersihan diri. Tidak bisa memotong kuku, membersihkan rambut misalkan. Nah, kalau ada salah satu dari anggota keluarga, apalagi semuanya bisa, bagaimana cara merawatnya, itu pemenuhan kebutuhan dari si keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ini akan terpenuhi gitu. Kalau ada anggota keluarga yang bisa melakukan perawatan kesehatan. Jadi perawatan keluarga itu sederhana sekali, tapi kita kadang melakukan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya itu. Contoh orang yang lansia yang sudah tidak bisa kemana-mana, sudah tidur ya di situ, BAB, BAK ya di situ, semuanya dilakukan di situ. Nah, itu kadang keluarga nggak tahu bagaimana cara memandikan dengan kondisi orang yang terbaring seperti itu. Hanya dilap aja mukanya itu. Nah, baru berapa hari sudah baunya, aduh minta ampun kan itu. Oke, next. Nah, kemudian tugas dari keluarga di bidang kesehatan. Ini menurut Friedman, ada tugas kita di keluarga itu di bidang kesehatan. Apa sih? Ada beberapa hal. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan setiap anggota keluarga. Jadi mengenali masalah kesehatan yang ada di anggota keluarga kita. Kita ada beberapa misalkan, kayak saya ada 5 orang misalkan. Wah, banyak sekali nih 5 orang. Atau 10 orang misalkan, ada 10 orang, ada lansianya juga. Nah, paling tidak kita bisa mengenali masalah kesehatan apa yang ada di keluarga kita. Oh, anak saya punya riwayat asma misalkan. Nah, setiap saat berarti kalau kedinginan dia akan kumat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemudian lansia yang ada di rumah kita.
kesehatannya seperti apa, ada masalah kesehatan apa itu. Nah, itu tugas dari keluarga seperti itu. Paling tidak tahu, oh ini anak kita punya masalah kesehatan apa. Oh, kemudian orang tua kita sudah nggak bisa apa-apa, punya masalah kesehatan apa, itu kita harus tahu. Kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarganya. Bisa mengambil keputusan anggota keluarga itu. Sakit, oh harus dibawa ke rumah sakit. Melahirkan misalkan. Jadi di perawatan keluarga ini, jadi dari ibu hamil, melahirkan, kemudian menyusui, sampai bayinya dewasa, kemudian perawatan anak, bayi dulu, baru anak, sampai perawatan lansia juga dibahas semua nih di perawatan keluarga. Di asiknya di perawatan keluarga semuanya, semua umur dibahas di sini. Jadi jangan lewatkan ya setiap hari Selasa dan Kamis itu. Nah, mengambil keputusan, contohnya ketika saya pernah kejadian ada tetangga yang melahirkan di rumah. Kemudian habis melahirkan di rumah, dia hari-harinya tidak lahir-lahir. Nah, hari-harinya tidak lahir-lahir, kemudian kan perdarahan banyak tuh. Nah, waktu itu masih ditolong oleh Mbah Dukun bayi itu. Dikasih tahu sama dukun bayinya, oh ini harus dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi di antara anggota keluarga nggak bisa memutuskan. Jadi lama gitu nggak memutuskan iya apa enggak gitu. Nah, sudah menyarankan si dukun bayinya bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi dari pihak keluarga nggak ada respon gitu lama. Nah, ini akan menjadikan mungkin tidak menurunkan angka kesehatan ya, tapi meningkatkan angka kesakitan itu. Karena yang seharusnya segera dibawa ke rumah sakit ini lama sekali. Mungkin kalau tidak dibawa ke rumah sakit sampai hilang nyawanya itu. Nah, jadi bisa mengambil keputusan harus bertindak apa? Harus cari obat kah? Harus cari bantuan kah? Dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang selanjutnya memberikan perawatan anggota keluarga yang sakit. Pasti yang sakit atau keluarga yang cacat misalkan, yang tidak bisa melakukan perawatan sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan kebersihan diri terutamanya ya. Jadi para lansia biasanya apalagi sudah pikun, sudah ngeprek, istilahnya ngeprek itu sudah tidak bisa kemana-mana. Saya ada pengalaman dari simbah saya dulu berapa bulan itu nggak bisa kemana-mana, jadi harus standby di tempat tidur, yang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Sudah dibawa ke rumah sakit, waktu itu dipasang sonde. Sonde itu alat untuk makan via atau lewat hidung, itu selang gitu. Nah, kalau misalkan dibawa ke rumah sakit lama sekali nggak sembuh-sembuh, kemudian pasti biayanya juga tambah mahal kan gitu. Nah, untungnya ada anggota keluarga yang bisa melakukan perawatan keluarga, bisa memenuhi kebutuhan perawatan sederhana gitu, kebersihan diri dari lansia tersebut, dari anggota keluarga tersebut. Jadi meringankan beban gitu, meringankan yang tadinya mau mengeluarkan uang untuk biaya perawat, jadi ini bisa untuk yang lain. Nah, mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan, pasti. Coba kalau misalkan rumah isinya gaduh aja, ini
bapak dan ibu berantem aja itu, anak pasti akan terpengaruhi gitu. Apa namanya, keluarga yang ada yang bapak ibunya selalu bertengkar setiap hari misalkan, sampai apa, balang-balangan itu apa istilahnya, kalau bahasa Jawa balang-balangan itu, ya pokoknya cekcok aja. Nah itu anaknya juga akan terpengaruh kesehatannya itu bisa bisa mempengaruhi kesehatan si anaknya, bisa mempengaruhi kesehatan yang lainnya juga. Apalagi orang yang lansia. Ah, ada anaknya yang cekcok itu langsung mikir jadi darah tinggi kan gitu. Nah, makanya suasananya dipertahankan yang seramah mungkin dengan lingkungan itu. Kemudian yang selanjutnya mempertahankan hubungan timbal balik antar keluarga dan lembaga kesehatan. Pasti dengan lembaga kesehatan, dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan misalkan. Ada imbal baliknya. Kalau ada sesuatu di keluarga kita, ada demam berdarah misalkan, ada yang sekarang merebak itu COVID-19. Nah itu ada imbal balik dengan dinas yang terkait gitu. COVID, keluarganya ada yang sesek, panas, ciri-ciri ke COVID. Nah, kita segera lapor ke fasilitas kesehatan, kan gitu. Next. Nah, ini peran perawat dalam asuhan keperawatan keluarga. Peran perawat keluarga ya, bukan perawat yang medis ya. Di perawat keluarga itu bukan berasal dari medis. Kita semua bisa. Saya bukan dari medis itu bisa melakukan perawatan keluarga. Jadi tidak harus yang medis karena ini perawatan yang sederhana sekali gitu ya. Dan peralatannya juga improvisasi, tidak harus yang tidak apa namanya, bukan peralatan medis gitu. Seadanya di rumah. Baskom. Kemudian kalau tidak ada waslap ya apa namanya, eh, handuk yang kecil itu juga bisa. Jadi bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Nah, peran perawat apa dalam asuhan keperawatan keluarga? Bisa sebagai pengenal kesehatan, bisa sebagai pemberi pelayanan pada anggota yang sakit tadi saya sampaikan, koordinator pelayanan kesehatan dan keperawatan kesehatan di lingkungan, kemudian memfasilitasi anggota yang sakit. Bukan semuanya perawat keluarga, tapi kita bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Contohnya kebersihan lingkungan, walaupun kita perawat keluarga, itu kita bisa memberdayakan anggota keluarga yang lain. Yuk membersihkan, kita memfasilitasi saja, menginstruksikan juga bisa. Ayo kita kebersihan setiap hari Jumat misalkan. Kemudian bagi anggota keluarga yang sakit, kalau dia bisa melakukan sendiri, selama bisa melakukan sendiri, ajaklah dia untuk bisa melakukannya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Jadi tidak semuanya kita yang melakukan, tidak. Contohnya yang sudah tidak bisa kemana-mana, tapi dia bisa makan sendiri, duduk sendiri. Saya punya simbah juga. Beliau sudah tidak bisa kemana-mana, tetapi aktivitas untuk mandi sendiri itu bisa, hanya nggak bisa jalan saja gitu. Kita hanya memfasilitasi untuk digendong, dibawa ke apa namanya, ke sumur untuk mandi, kamar mandi, kemudian kita dekatkan peralatan makan, beliau masih bisa makan sendiri gitu. Jadi jangan memanjakan pasiennya gitu. Nah, kalau di pertolongan pertama kan namanya korban gitu. Kalau di perawatan keluarga namanya klien gitu. Klien ya, klien kita gitu. Bukan korban kita, tapi pak klien kita. Kemudian sebagai pendidik kesehatan, bisa merubah perilaku. Perilaku itu susah sekali untuk dirubah, tapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa kita rubah perilaku. Yang tadinya
Dulu tidak ada orang yang selalu cuci tangan, jarang sekali orang yang peduli dengan cuci tangan. Nah sekarang ternyata hampir setiap orang kalau datang ke mall, datang ke rumah sakit, datang kemanapun, instansi atau apapun disediakan alat cuci tangan di situ. Ada hand sanitizer, ada apa namanya, malah air yang mengalir gitu. Jadi ternyata bisa orang-orang itu, masyarakat merubah perilaku yang tadinya habis salaman dengan orang, habis megang benda-benda apa saja, kemudian sekarang pegang apa aja, bahkan nggak pegang itu sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan itu. Nah, yang jadi masalah adalah cuci tangan dengan air yang mengalir itu sekarang sudah tersedia di mana-mana. Tetapi airnya di bawah itu apa ya? Ngecembeng, ngecembeng itu apa berarti? Menggenang itu. Kemudian malah jadi kotor. Nah, itu gimana kesehatan lingkungannya gitu. Kalau memang air yang mengalir ya benar-benar dialirkan ke got gitu ya, bukan bukan terus menggenang di bawah gitu. Nah, sama aja gitu. Nah, kemudian selain sebagai pendidik kesehatan juga penyuluh dan konsultan pasti. Kemudian tugas kesehatan keluarga mengenal masalah kesehatan, kemudian mengambil keputusan yang tepat tadi, merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan tadi, memodifikasi lingkungan yang tepat untuk masalah kesehatan. Nah, contohnya apa ini? Bisa memodifikasi lingkungan. Kalau ada lansia nih, dia harus jalan harus pakai krek gitu, harus pakai alat bantu gitu. Kalau kalau lansia itu biasanya pakai teken, teken itu kayak alat bantu dia untuk jalan biar nggak jatuh, biar nggak semboyongan itu. Nah, modifikasi dengan apa? Dengan kayu, adanya kayu ya kayu dibuatkan itu. Kemudian kalau lansia itu penerangannya juga harus cukup dan lain sebagainya. Nanti di season uh, eduklas yang lansia ada semua itu, akan disebutkan seperti apa perawatan lansianya. Nah, kemudian mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada fasilitas pelayanan kesehatan ya manfaatkan. Kita punya jaminan kesehatan, pakailah jaminan kesehatan itu, BPJS. Meringankan kita yang tadinya harus bayar sekian ratus ribu, jadi tidak bayar, gratis karena kita punya BPJS kesehatan. Nah, walaupun itu bayar setiap bulan ya bagi yang bayar itu. Oke, next. Itu tugas kesehatan keluarga. Kemudian tujuan perawatan keluarga. Di antaranya mewujudkan kemampuan setiap anggota keluarga dalam memelihara kesehatan. Jadi paling tidak anggota keluarga kita mampu memelihara kesehatan. Lebih baik kita sedia payung dulu daripada kita mengobati. Ya, daripada kita mengobati, mendingan kita persiapan dulu. Apa yang perlu kita siapkan? Nanti ada banyak sekali yang perlu kita siapkan. Dari lingkungan kita, kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, itu seperti apa nanti ada ya. Kemudian dapat mengatasi masalah kesehatan keluarga. Jadi kesehatan keluarga bisa diatasi di rumah. Yang tadinya makan lewat sonde, lewat apa namanya, selang sonde, jadi selang makanan itu harus memanggil fasilitas kesehatan. Nah, ini bisa dikerjakan sendiri, mengurangi keuangan keluarga ya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada petugas kesehatan. Pasti yang tadinya memanggil sekarang dikerjakan sendiri. Kebersihan diri ya udah sendiri aja. Ada dulu juga
Memandikan bayi itu juga tidak semua orang bisa, ya, karena ada yang takut kalau jatuh, kalau merosot dan lain sebagainya. Nanti ada di perawatan keluarga ini cara memandikan bayi itu ada. Nah, apa namanya? Ada yang manggil tenaga kesehatan untuk memandikan seorang bayi gitu. Nah, kan bayar per datang 50.000 katakanlah. Nah, kalau kita bisa, nah, kita tidak usah memanggil gitu, kita lakukan sendiri gitu. Kemudian mengurangi beban ekonomi tadi. Kemudian memilih pelayanan kesehatan yang tepat bila diperlukan. Oh, harus kemana? Harus ke bidan, harus ke tukang urut, harus ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kita harus bisa memilih itu. Masa sakitnya sakit hipertensi lansia, datangnya ke bidan misalkan. Nah, sekarang ini kan juga masih ada yang sakit, lansia yang sakit, datangnya ke bidan. Oh, mau apa namanya jahitkan luka juga ke bidan itu. Padahal bidan urusannya dengan ibu dan anak kan, dengan kehamilan, dengan kelahiran kan itu. Harus bisa memilih pelayanan kesehatan mana yang tepat untuk anggota keluarga kita. Kalau sudah sesek banget gitu, sebelahnya adanya hanya tukang urut, ya datangnya ke tukang urut itu. Ya tidak ya, pasti kita bisa memilih. Kemudian menurunkan angka kesakitan di masyarakat. Sedia payung, kalau lingkungan kita sehat, kesakitan akan menurun. Next. Nah, selanjutnya kriterianya, yang seperti apa sih seorang perawat keluarga? Jadi perawat keluarga itu tidak harus dari medis, ya, tidak harus dari medis. Jadi bisa saya ibu rumah tangga saja bisa jadi perawat keluarga. Jadi asumsinya perawat itu bukan perawat yang medis ya, perawat keluarga. Jadi paling tidak kita sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan perawatan keluarga. Nah, Bapak Ibu mengikuti sesi perawatan keluarga seperti ini di Eduklas perawatan keluarganya PMI Jawa Tengah, ini sudah Bapak Ibu sudah belajar, jadi sudah mengikuti pendidikannya. Kalau sudah tahu nanti bisa dipraktekkan, gitu. Walaupun tidak datang ke kami, kalau bisa melihat YouTube-nya kami, mengikuti sampai terakhir, tahu caranya memotong kuku. Jadi memotong kuku itu tidak hanya sekedar memotong, ternyata ada caranya. Nah, bagaimana caranya besok? Kemudian orang yang tidur, tidak bisa beraktivitas 1 minggu lebih, bahkan bulanan. Kalau rambutnya tidak dicuci, rasanya seperti apa? Nah, ini bagaimana cara mencuci rambut pada orang yang tidak bisa beraktivitas. Nah, nanti ada caranya. Pokoknya jangan lewatkan di YouTube channelnya kami. Jadi cara mengkeramasi, membersihkan rambut itu ada caranya sendiri. Kemudian mempunyai bakat, juga ingin belajar, walaupun tidak punya bakat tapi ingin belajar. Piye to carane, bagaimana caranya. Nah, ini bisa. Kemudian selain berminat juga memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Pasti nih, kalau tidak punya rasa kepedulian terhadap orang lain, nggak mungkin nih bisa. Ini perawat keluarga itu memang harus telaten, harus dengan sepenuh hati, punya tanggung jawab ya, yang kriteria selanjutnya, punya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, punya tanggung jawab yang besar. Jadi nanti ada juga ramah, murah senyum, telaten gitu. Karena apa? Orang yang kita hadapi orang yang sakit atau orang yang bahkan tidak sakit tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia, mandi ya tidak bisa maksudnya, kemudian BAK ya di situ, ya tidak bisa ngomong gitu. Itu perlu telaten sekali itu. Nah, dan saya
punya pengalaman sendiri, memang saudara saya jadi perawat keluarga. Ibunya selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, yang udah standby di tempat tidur, nggak ngomong, nggak bisa apa-apa itu. Butuh ketelatenan, butuh kepedulian. Orang yang nggak peduli terhadap orang lain, ini susah menjadi perawat keluarga. Nah, next, ini kriterianya. Kemudian ini sikapnya tadi, punya kasih sayang, rasa empati. Kalau tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesama, bagaimana kita mau memberikan perawatan keluarga itu? Mengutamakan kebutuhan kliennya. Walaupun saya lapar, kalau kliennya saat ini harus minum obat dan harus TET, misalkan jam 12 TET, ya sudah, kliennya, kebutuhan kita nomor terakhir gitu. Kita harus bisa mengutamakan kebutuhan klien kita. Kemudian bersikap terbuka terhadap tindakan yang akan dilakukan. Kita mau apa ya terbuka, jangan diumpet-umpetin gitu. Mau memandikan ya bilang aja kita mau memandikan, mau memotong kuku, memotong kuku. Kemudian berperi kemanusiaan dan mempunyai kesediaan menolong, ramah serta pandai berkomunikasi dengan kliennya. Nah, ini pelaku perawatan keluarga kok diem aja kayak orang bisu itu. Orang bisu aja bisa ngomong ya, pakai bahasa isyarat. Kan gitu. Nah, ini bisa ngomong tapi diem aja, tidak berkomunikasi. Buka baju ya langsung dibuka begitu aja. Nah, kalau kliennya marah ya jangan salahkan kliennya ya. Diem aja si perawatnya. Jadi perawat tuh harus punya rasa peri kemanusiaan, sedia menolong, berkomunikasi ramah, jujur. Ada uang di situ menggeledah, ya udah uangnya pasien. Jangan diambil, jujur kita. Kemudian ngecek nafasnya berapa, nadinya berapa, ya jujur. Kalau memang nafasnya tidak normal, ya bilang aja tidak normal kan itu. Nah, itu susah ternyata ya jadi perawat keluarga ya. Jadi harus telaten. Apalagi lansia nih. Lansia kan baunya tidak sakit aja sudah khas gitu. Nah, apalagi sakit. Tambah ada luka. Kalau lansia lama berbaring itu akan banyak sekali lukanya karena panas ya. Di luka dekubitus namanya di badannya. Makanya nanti ada perawatan lansia, perawatan dekubitus ada. Jadi baunya tambah seperti apa gitu. Nah, bagaimana caranya kita memberikan perawatan kalau kita tidak dengan sepenuh hati? Sudah jijik dulu. Wah, jijik, ini BAB, BAK gimana nih itu. Nah, nggak bisa, harus benar-benar sabar, benar-benar senyum, walaupun dapat BAB ya tetap senyum gitu. Dapat apapun pokoknya senyum gitu. Nah, itu perawat keluarga. Nah, next, ini prinsipnya bisa menunjukkan kemampuan bekerja dengan tenang, cepat, tanpa keraguan-raguan. Sikap ramah, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, perawat keluarga itu tenang ketika memberikan pertolongan. Jadi tenang tapi tidak tenang menghanyutkan gitu. Kliennya meninggal tenang gitu, enggak ya. Jadi tenang di sini, tenang ketika memberikan pertolongan gitu. Tidak gerusa-gerusu kalau bahasa Jawanya. Tidak ragu-ragu mau megang BAB-nya pasien, mau membersihkan BAB-nya pasien, ragu-ragu. Megang nggak ya, megang nggak ya, iya nggak, iya nggak. Nah itu harus mantap, pegang, cek gitu ya. Kemudian cepat, tenang tapi tidak kemerungsung. Wah ini gimana ini? Sambil kemerungsung gitu. Wah dapat BAB, bau lagi. Malah simbahnya dimarah-marahi. Mbah itu. Ini BAB terus, BAB terus. Nyusai toh mbah itu. Ndak ya, kita harus legowo itu. Kita juga nanti lansia juga akan seperti itu.
Mungkin ya, semoga bisa BAB, BAK sendiri ke kamar mandi sendiri ya, walaupun sudah lansia. Nah, tapi paling tidak kita tahu bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kemudian menjaga kebersihan diri kita dulu dan lingkungan kliennya juga. Kalau bekasnya pasiennya pempes misalkan bekas BAB, BAK ya udah buang ke tempat sampah. Nah, buangnya juga tidak semata-mata buang gitu saja. Taruh di tempat yang memang benar-benar apa namanya tidak terjangkau oleh orang. Ini buangnya di apa namanya ruang tamu misalkan banyak tamu yang datang, wah baunya menyengat sekali gitu. Nah lanjutnya menjaga kebersihan diri lingkungan sudah, usahakan tidak menambah penderitaan kliennya. Nah contoh yang tadi sudah lama tidak bergerak, ada luka dekubitus, dia kesakitan, didorong ke kanan dia sakit, dorong ke kiri dia sakit. Jadi mendorongnya juga hati-hati gitu. Pakai perasaan. Jadi jangan tambah pasiennya, kliennya menderita ya. Sudah menderita ditambah lagi menderita. Kalau sudah aduh ya sudah berhenti, jangan dilanjutkan. Aduh tetap dilanjutkan itu, jangan. Kemudian kita catat tindakannya yang kita lakukan itu kita catat semuanya. Jadi apa namanya? Tekanan darahnya berapa, nadinya berapa. Kalau di rumah sakit, di medis itu catatan medis. Kalau di sini catatan perawatan keluarga. Nanti di pengecekan tanda-tanda vital ada formnya seperti apa. Yang harus dicatat apa saja ada di sana. Jadi apa yang kita lakukan, kita catat semua di situ. Next. Ini prinsip perawatan keluarga, kemudian ini sasarannya individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Cakupannya ya memenuhi idealnya ya kebutuhan fisik, mental, sosial, spiritualnya pasiennya, kliennya terpenuhi, itu cakupannya. Kita tindakannya ya mempromosikan, ya preventifnya, kuratif, dan rehabilitatif semuanya. Next, ini kewenangannya, jadi mampu melakukan tindakan sendiri kita, memberikan bantuan kepada klien kita, kemudian kita juga kalau ada perawat keluarga yang lain kita juga bisa menerima pelimpahan tugas, kalau kita tidak hanya sendiri, kemudian kita juga bersama-sama keluarga yang lain, itu memelihara kebersihan lingkungan contohnya itu bekerja sama gitu, tidak hanya sendiri. Jadi yo nyapu dewe, yo ngurusi kliennya dewe gitu ya, enggak ya. Jadi bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Yuk kebersihan lingkungan, yuk nyapu, yuk ngepel dan lain sebagainya. Next. Nah, ini manfaatnya bagi individu, bagi keluarga dan masyarakat itu bermanfaat sekali. Bisa meringankan penderitaan kliennya, yang kliennya tadinya kotor karena tidak bisa ke kamar mandi sendiri, dia tidak mandi sekian hari, sekian minggu, sekian bulan gitu. Ada yang kalau keluarganya tidak peduli, ya saya pernah ada tetangga dulu itu nggak ada yang peduli, ya udah sampai berhari-hari, sampai bahkan minggu itu tidak dimandikan. Ya paling cebok aja itu ya seala kadarnya gitu kan, kasihan juga si kliennya padahal punya hak asasi dia. Jadi untuk dirawat itu juga merupakan hak asasinya dia sebagai manusia seutuhnya itu. Kemudian mencegah penularan penyakit. Kalau rumahnya bersih, rumahnya sehat, penyakit tidak akan gampang menular. Kemudian rasa nyaman kliennya juga, kalau lingkungannya bersih, kliennya sudah mandi setiap hari, BAB, BAK juga sudah diurusi, dibersihkan semuanya, sampai kutu-kutunya juga tidak ada. Ada kan yang tidak peduli, jadi seorang lansia kutunya ini sampai
penuh itu, serambut penuh. Nah, dia kan nggak nyaman, ya gatel, ya istilahnya teng celekit itu ya, gatel gitu, teng celekit itu. Nah, itu bisa nyaman gitu kalau dilakukan perawatan keluarga, disisiri setiap hari, sampai gimbal itu nggak disisiri ya, kasihan sekali. Kemudian kebutuhan dasar manusia pasti terpenuhi. Kemudian memandirikan orang sakit. Nah, bagi keluarga mengurangi beban keluarga yang merawatnya itu. Kemudian bisa mengurangi beban ekonomi dan kecemasan keluarga juga. Keluarga cemas kan kalau anggota keluarganya tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak simbah saya itu nggak bisa kemana-mana kalau keluarganya nggak ada yang tahu cara merawat keluarga, ya bingung, cemas, ini meh diapain, sudah bau, malah yang dulu almarhum simbah saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, ya udah diem gitu, mata mata ya tetap melek, tetap nggak terpejam gitu. Nah, kan nggak ngerti, terpaksa mau makan juga disuapin nggak bisa, kemudian ada luka di belakang, luka decubitus itu juga mau diapain kan nggak tahu kalau nggak bisa melakukan perawatan keluarga. Jadi penting sekali perawatan keluarga ini bagi kita semua, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Masyarakat kok bermanfaat bagi masyarakat, kenapa? Bisa menurunkan angka kesakitan di masyarakat, kemudian bisa menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Coba yang nenek-nenek yang tadi tetangga saya yang nggak ada kepedulian dari keluarga, mandi dan lain sebagainya itu. Nah, dia meresahkan masyarakat kan, sampai baunya kemana-mana misalkan. Wah, ini BAB aja nggak ada yang ngurusi, kutunya sampai mana-mana, nanti tertular ke yang lainnya. Kutune mabur-mabur gitu. Ya, next. Nah, kemudian apa namanya? Tadi dasar hukumnya ini konsep keperawatan keluarga, kita menuju ke konsep hidup sehat. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi konsep hidup sehat ada beberapa. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ya. Jadi kita membantu pemerintah. Jadi tidak hanya membantu, sangat membantu pemerintah sekali ya. Sangat membantu sekali di pemerintahan. Jadi kenapa muncul PHBS, bahwa sehat itu ternyata merupakan hak asasi manusia. Selain itu, yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya tidak sehat, nah kualitasnya piye? Nek sakit kan yo kerja ya nggak bisa ya toh. Coba ini yang kena COVID nih, yang terkonfirmasi positif misalkan, apalagi yang sudah ada tanda gejalanya. Dia kan nggak kerja, di karantina itu ya. Jadi menentukan kualitas sumber daya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 juga merupakan tujuan pembangunan kesehatan, salah satunya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan merupakan salah satu pilar menuju Indonesia sehat. Jadi kalau masyarakat sadar akan kesehatan, lingkungan bersih, lingkungan sehat, masyarakat akan mau untuk melakukan kebersihan setiap hari. Kalau sudah mau, mampu pastinya ya. Kemudian baru terwujud. Kalau sudah bersih semua, terwujudlah derajat kesehatan yang optimal itu. Kemudian bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang paling penting adalah lingkungan dan perilaku. Nah, itu sangat penting sekali yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan dan keturunan. Nah, lingkungan sekeliling kita seperti apa? Nek lingkungan kita jorok, buang sampah ya di situ, sampai diusel-usel ke di laci misalkan kerja. Teman kerja saya ada yang diusel-usel kayak di laci gitu ya. Jadi ada bungkus permen ya di situ,
ada permen yang sudah dibuka ya di situ. Aduh, membuka aibnya teman nih. Nah, bagaimana kita mau sehat itu ya. Nah, perilakunya jorok. Hari beringus saja nggak dibuang, dikembalikan lagi dilek gitu. Ya, perilakunya jorok. Jadi ya, habis megang apa gitu langsung makan itu. Walaupun sekarang sudah digembar-gemborkan cuci tangan gitu, tetap aja habis ngapain sogo upil gitu ya langsung makan. Nah, pelayanan kesehatannya seperti apa? Nah, kurang baik misalkan, wah ya mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Oh, keturunannya jorok, kemproh gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi, tapi yang paling besar, yang paling berpengaruh adalah lingkungan dan perilaku. Perilaku diri kita, habis bangun tidur, tidak langsung mandi, tidur lagi. Megang HP, tidur lagi. Bangunnya makan toh, habis itu tidur lagi gitu. Aduh, ini anak sekarang susah ya, ini anak-anak nih. Bangun tidur, tidur lagi. HP, habis itu tidur lagi itu. Nah, ini latar belakang dari perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Nah, tujuannya dari tujuan PHBS meningkatkan rumah tangga yang sehat di kabupaten kota. Jadi ada PHBS itu ada beberapa, jadi PHBS di rumah tangga, di keluarga, ada PHBS di sekolah, ada PHBS di kantor juga, jadi ada bermacam-macam. Yang kita bahas itu PHBS di lingkungan keluarga ya, di lingkungan keluarga. Nah ini meningkatkan rumah tangga sehat di kabupaten kota. Nah kalau tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota rumah tangga untuk menerapkan PHBS. Nah, next. Manfaatnya, jadi sangat bermanfaat sekali PHBS ini. Setiap anggota keluarga mampu memelihara kesehatannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi diharapkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini, Bapak Ibu semuanya bisa memelihara kesehatannya masing-masing. Di lingkungan yang tadinya kotor, tidak pernah disapu, jadi kotor itu, bersih itu tidak harus yang lantainya keramik ya. Sekarang kan masih ada yang mungkin yang di desa-desa lantainya masih lantai tanah. Lantai tanah pun kalau dipelihara itu juga akan bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Disiram, setiap hari disiram. Disiram air. Jadinya tidak berdebu. Nah, saya kalau di desa itu tidak berlantai keramik tidak, tapi berlantai tanah. Itu tapi tetap tidak ada debu. Kenapa? Setiap hari dibersihkan. Disapu, sebelum disapu diciprati air dulu, baru disapu. Habis disapu diciprati air lagi gitu. Dirawat gitu. Jadi bersih itu tidak harus yang keramik. Keramik pun kalau banyak kotoran nih, lansia, laki-laki lansia. Kalau anggota keluarganya ada yang lansia, lansia kan biasanya nginang. Nginang itu Nginang itu makan itu loh, daun sirih. Nah itu meludah di sembarang tempat kan biasanya, berjajaran itu. Nah tidak dibersihkan, kotor. Sudah sakit, tambah lingkungannya kotor. Penyakit gampang sekali masuk kan itu. Nah kalau kita bersih, sehat, kerja oke, semangat gitu. Walaupun di kantor dimarahi sama bos gitu ya. Tetap semangat karena kita sehat. Kalau sudah dimarahin bos, kita nggak sehat, wah tambah parah nih sakitnya kita. Nah, kemudian anggota keluarga biaya pengobatannya dapat dialokasikan untuk yang lain, untuk pendidikan, untuk usaha dan lain sebagainya. Kemudian bisa mewujudkan sendiri cara-cara pencegahan penyakit,
dapat menjadi percontohan bagi anggota rumah tangga, bagi di lingkungannya dia gitu. Oh, keluarga Pak Danang sehat, keluarga yang sehat nih. Oh, makanannya dia sehat, lingkungannya dia sehat, tidak pernah buang kotoran di sembarangan tempat misalkan. BAB ya di tempatnya gitu ya, BAB di tempatnya ya. Sekarang masih ada mungkin yang tidak di tempatnya. Kemudian membantu pemerintah pastinya meningkatkan derajat kesehatan. Next. Nah, ini eh, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, apa yang perlu kita lakukan PHBS di rumah tangga. Yang pertama, kebersihan diri. Nah, kebersihan diri itu mencakup mandi. Nah, mandi itu berapa kali? 2 kali minimal ya. Kalau yang 3 kali ya alhamdulillah lebih bersih lagi. Ada nggak yang tidak mandi seharian? Pasti ada. Nah, cuci rambut berapa kali? Ya dicuci, ya dipotong, dibersihkan. Cuci rambut ya seminggu, mosok seminggu tidak pernah sama sekali. Ya minimal seminggu lah sekali gitu. Syukur-syukur 2 hari sekali wes. Kalau sehari sekali ada nih anak saya sehari sekali. Boros. Bagus setiap hari gitu, tapi boros dan merusak rambut juga itu. Yang jelas yang tidak cuci rambut itu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian cuci tangan, menggunting kuku, kemudian kebersihan kaki, kuku kaki, sikat gigi. Nah, sikat gigi setelah mau tidur sama bangun tidur. Siang juga iya, syukur-syukur setelah makan ya tetap gosok gigi. Kata teman saya tidak usah gosok gigi biar giginya nggak berlubang gitu. Enggak ya, tetap gosok gigi. Kalau nggak gosok gigi malah giginya bisa berlubang karena banyak kotorannya di situ, bakterinya banyak yang nempel gitu. Ganti pakaian dan cuci bersih pakaian. Ganti pakaian kalau kotor ya ganti. Kalau nggak kotor ya pagi ganti, berangkat kerja, pulang kerja nanti ganti. Mau tidur ganti lagi, bangun tidur ya ganti lagi gitu. Jangan baju satu buat sehari full sampai malam. Wah, baunya seperti apa ya. Nah, yang perlu diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kita apa gitu. Di antaranya cuci tangan tadi, membuang kotoran di jamban atau WC. Sekarang sudah hampir semuanya punya jamban, punya WC, punya kamar mandi. Nah, dulu itu dikali cemplung lap gitu, plung lap namanya. Nah, sudah BAB di situ, membersihkannya juga di situ itu. Ceboknya di situ sekalian. Nah, sambil mancing, ikannya besar-besar tuh, gemuk-gemuk. Masih ada nggak yang jamban atasnya, kemudian bawahnya ikan gitu? Kayaknya masih ada deh. Ini di kabupaten kota, terutama yang pelosok nih masih ada. Saya yakin masih ada. Di Palang Merah Indonesia ada program water sanitasi, itu juga menemukan masyarakat yang BAB-nya di kolam yang di bawahnya ikan gitu. Nah, habis itu yang mau beli ikan nggak jadi beli karena ikannya makan kotorannya kita itu. Tapi enak sebenarnya itu, gurih itu. Saya waktu kecil soalnya begitu. Jadi mancing, nah di sungai langsung goreng, enak itu bener, proteinnya tinggi itu. Nah, kemudian mengelola air dengan cara yang bersih dan aman. Ya kalau punya bak mandi ya dikuras bak mandinya. Jangan sampai ada jentik nyamuknya. Ya. Kemudian merebus air, jadi sebelum kita minum direbus, setelah klutuk gitu apa namanya, setelah direbus mendidih, nah 10 menit setelah mendidih itu dididihkan terus gitu, jangan mendidih sebentar langsung dimatikan, jangan.
Kemudian mengelola sampah secara sehat, dipilah-pilah yang sampah yang organik yang mana, anorganik yang mana, yang sampah medis yang mana. Jadi sarung tangan, handscoon yang sudah dipakai untuk membersihkan pasiennya, misalkan, nah dibuang di sembarangan tempat. Nah itu jadi infeksi nantinya, sumber kuman-kuman bagi kita. Nah, kemudian menjaga kebersihan rumah tangga. Next, ternyata perawatan keluarga itu di antara kita ya, penting sekali itu. Yang selanjutnya selain kebersihan diri, ini ada kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu meliputi rumah sehat dan terpelihara. Rumah sehat dulu. Rumah sehat itu rumah yang seperti apa? Rumah sehat itu bukan rumah yang mewah, bukan. Mewah itu mepet sawah ya, bukan. Mewah berlantai 3, jadi ada 3 lantai gitu. Nah, tapi tidak memiliki jendela. Nah, itu tidak sehat ya. Jadi ada jendelanya, besar sekali rumahnya, tapi jendelanya hanya 1, itu juga sehat. Tidak sehat maksudnya, kurang sehat ya. Jadi ada jendelanya yang bisa keluar masuk udara. Jadi udara bisa bergantian. Yang kotor bisa keluar, yang keluar bisa kotor. Yang bersih bisa masuk ya. Kemudian yang kotor bisa keluar dari rumah. Bisa bergantian itu. Sudah rumahnya kecil, tidak ada ventilasinya, penghuninya banyak sekali, lebih dari 10 orang. Wah, lah ini. Wah, kumannya kemana-mana, bakterinya kemana-mana. Kemudian tersedia tempat sampah, terutama tempat sampah yang tertutup. Kenapa tertutup? Kalau terbuka, lalat masuk, nempel di makanan, nanti makanan kita makan, wah sumber penyakit tuh ya. Nah kemudian jaga kebersihan sumber air antara jamban dan septic tank dan tandon air itu diberi jarak itu minimal 10 meter minimalnya. Jadi nanti ada mungkin eduklas lain lanjutan setelah perawatan keluarga, ada bagaimana kita pengelolaan air, termasuk bagaimana kalau membuat saluran air supaya sehat, nanti ada next ya. Jadi perairan, water sanitasi, nanti kita segera luncurkan eduklas selanjutnya ya. Kemudian limbahnya harus seperti apa, itu nanti di eduklas selanjutnya. Nah, hewan peliharaan terjaga kesehatannya dan tidak berdekatan dengan kita. Ada di masyarakat itu masih ada yang ya kambing ya di dalam rumah itu, ya manusia ya di situ. Jadi semuanya ada di satu rumah itu. Itu masih ada itu. Yang memelihara hewan di dalam rumah itu masih banyak tuh. Nah, next, selain rumah sehat, pembuangan sampah sementara yang aman, penyediaan air yang bersih. Air yang bersih itu ya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, nanti next di water sanitasi akan dibahas air bersih seperti apa, nanti ada sendiri. Kamar mandi yang seperti apa juga nanti akan dibahas sendiri. Nah, kamar mandi ini hanya sekilas saja, kamar mandinya bersih. Dikosek lah lantainya, terutama kalau ada lansia itu kan cepat jatuh gitu. Jadi penerangannya dan lantainya juga harus bersih, jangan sampai licin. Kalau licin, resiko lansianya akan jatuh itu, makanya dibersihkan. Dan diberikan sampah, tempat sampah maksudnya. Kemudian mencuci itu ya mencuci peralatan, mencuci sayur. Jadi jangan lupa sayuran semuanya yang akan kita masak itu dicuci bersih dulu. Jadi ya termasuk lombok, bawang, brambang itu dicuci ya. Jangan sampai tidak dicuci. Saya dimarah-marahin sama teman kalau nggak dicuci. Jadi harus dicuci karena apa?
memang kelihatannya bersih, tapi itu kan habis dipegang orang itu. Kan ketika kita beli kan ditimbang. Nah, itu kan bekas dipegang orang, nggak tahu orang itu habis pegang hidung misalkan, wah orangnya kena COVID. Nah, di berambangnya ada COVID-nya itu ya, makanya dibersihkan. Kemudian kakus, dibersihkan dan dikeringkan. Nah ini, kalau ibu-ibu di rumah ada wastafel, tempat cuci piring, itu setelah mencuci piring dibersihkan, kemudian sampai kering. Kadang ada bekas kotoran-kotoran itu masih belepotan, jangan sampai seperti itu. Dicuci, dikeringkan. Ini aku menyambung ke pertanyaan nih, ada yang lain yang bertanya nih, kalau kalau terasi sama garam dicuci nggak kak gitu? Gimana caranya mencuci? Ya kalau garam sama terasi ya nggak udah dicuci toh mbak. Mas ding ini ding, Mas Paijo. Maaf saya sebut ini, saya geli nonton. Kalau terasi gimana? Ya nggak usah dicuci kalau terasi. Geli saya. Ya, kemudian kakus dibersihkan menggunakan disinfektan. Disinfektan. Kalau yang lubangnya kakus itu jangan dibersihkan pakai disinfektan. Nanti kumannya mati. Kumannya itu pengurai di dalamnya. Nah, next. Kebersihan lingkungan meliputi tadi lanjutannya ada air limbah dan sampah. Ini pengelolaan limbah dan sampah. Nanti di water sanitasi ada semuanya. Next. Nah, ini indikator dari perilaku hidup bersih dan sehat. Indikatornya itu kalau nasional ada 10, Jawa Tengah menambahkan plus 6. Nah, dikelompokkan menjadi 4, ada kelompok KIA, kesehatan ibu dan anak, dan gizi. Ada kesehatan lingkungan, ada gaya hidup, kemudian upaya kesehatan masyarakat. Nah, kelompok KIA yang mana? Persalinan oleh tenaga kesehatan. Kemudian kalau dulu 2000 berapa itu masih boleh pakai dukun bayi ya. Walaupun dukun bayi, tapi dukun bayi ini juga terlatih. Nah, tapi sekarang sudah nggak boleh dukun bayi. Dukun bayi ya hanya mijit saja kalau ada yang mau mijit. Nah, sekarang harus bidan. Dan bidan pun kalau yang persalinan sulit sekarang sudah tidak diperbolehkan. Harus ke rumah sakit. Kemudian ASI eksklusif. Jadi bayi sampai 6 bulan harus hanya ASI saja. Air susu ibu saja. ASI saja. Jadi pencernaannya bayi itu kan belum begitu siap ya, makanya hanya ASI saja. Loh nanti kalau lapar gimana? ASI itu sudah kandungannya sudah banyak sekali ya. Sudah melebihi, malah kalau kita makan lauk pauk plus sudah lengkap itu malah lebih lengkap ASI gitu. Nah, kalau bagi bayi itu sudah cukup. Tapi kalau bayi tua ya jangan hanya ASI ya, plus makanan pokok lainnya gitu. Nah, ASI kalau bicara ASI di sini nanti banyak akan dibahas di bayi, bayi dan anak itu. Nanti ASI akan dibahas di sana. Nah, ASI itu kan mudah sekali, gampang sekali, dan kemasannya pokoknya gampang lah. Mau dimanapun, mau dingin, kondisinya mau panas, cuacanya juga ASI itu tetap ya suhunya terjangkau, suhunya tetap anget gitu. Nah, kemudian gampang, nggak usah pakai air anget, nggak usah pakai air dingin. Nah, itu udahlah, langsung aja. Mau dimanapun tempatnya, ibu langsung aja TTI itu. Malam juga anak nangis, bayi nangis langsung aja dibuka TTI gitu. Nah, beda dengan bikin susu.
ngantuk ibunya, anaknya sudah rewel, sudah minta, tapi masih merebus air, masih dan lain sebagainya. Belum dicuci, belum direbus, ini apa, dotnya dan lain sebagainya. Nah kalau ASI gampang sekali, wah langsung buka. Kalau di bis-bis itu juga kadang ada yang ibu-ibu anaknya nangis langsung TTI gitu ya. Jadi kandungan gizinya juga lengkap sekali di ASI itu. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah beli lagi ya, sudah tersedia. Jadi sudah tersedia. Hanya gizinya ibunya aja yang diperbaiki gitu. Nah kemudian ya gizi seimbang, penimbangan balita. Ingat penimbangan balita. Oh, paling tidak 8 kali lah selama 1 tahun ditimbang balitanya. Supaya apa? Supaya tahu apa namanya? Supaya tahu perkembangan anak kita itu. Nah, perkembangan anak kita ini berat badannya naik apa turun itu. Kok tambah kurus itu ya. Jadi kok karena asinya nggak asi eksklusif gitu. Oh. Nah, malah bapak sing besar. Karena asi eksklusifnya selalu. Nah, kemudian lanjutnya keseling, yang masuk keseling air bersih, jamban sehat. Oh, ruangan rumah itu menempati, setiap orang itu menempati yang idealnya 9 meter persegi, itu setiap orang. Jadi kalau bapak ibu punya 9 meter kok ditempati untuk lebih dari 1 orang, apalagi 10 orang, nah itu perlu waspada. Apalagi punya penyakit, terkonfirmasi positif, COVID-nya, wah lah ini, tapi tanpa gejala, wah gampang sekali uh, untuk tertular penyakit itu. Kemudian lantai rumah kedap air, membuang sampah pada tempatnya, pasti membuang sampah pada tempatnya ini yang susah sekali. Sampai ada gerakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang termasuk gaya hidup itu aktivitas fisik, olahraga ini yang males sekali ini. Setiap orang males, mau olahraga males. Menyapu males, jadi apa namanya, males gerak. Males gerak itu. Kemudian, nah olahraga ini tidak harus olahraga yang menghabiskan keringat banyak, itu tidak harus. Ya, lari-lari kecil, jalan 10 kali putaran misalkan. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Saya kalau setiap pagi di rumah memang tidak lari-lari, saya lari di tempat. Nah, itu menyapu, kemudian ngepel, itu juga beraktivitas fisik. Syukur-syukur mau olahraga, jalan-jalan kecil, bersepeda. Sekarang sepeda juga mahal sekali. Hampir semua orang beli sepeda. 1 orang malah belinya 2, makanya mahal nih. Harga sepeda naik. Kemudian gaya hidup yang lain, tidak merokok di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu tidak ada asap rokok. Nah, kalau yang merokok kadang tidak ada masalah, malah yang sebelahnya yang menghirup rokok itu yang bermasalah itu. Saya mengurangi rokok tiap hari mengurangi dari bungkusnya. Untungnya keluarga saya tidak ada yang merokok, jadi aman insya Allah. Kemudian cuci tangan, menggosok gigi, tidak miras dan narkoba. Menggosok gigi, pasti. Kemudian upaya kesehatan masyarakat itu menjadi peserta JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Punya BPJS itu anjuran pemerintah juga ya. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk minimal 1 minggu sekali, minimal, syukur-syukur 2 kali, alhamdulillah itu ya. Nah, yang Jawa Tengah itu yang menempati rumah, kemudian membuang sampah, itu tambahan dari Jawa Tengah. Next. Nah, kemudian ini
indikator PHBS-nya, ada tabelnya, pertolongan oleh tenaga kesehatan. Pertolongan oleh tenaga kesehatan itu oleh bidan, para medis ya, tenaga medis sekarang ini, bidan atau dokter, ASI eksklusif 6 bulan, timbang balita 8 kali, kemudian gizi yang cukup, nanti ada tumpeng gizi, nanti bisa dilihat. Next. Nah, ini indikatornya ya, air bersih itu yang seperti apa, jarak sumurnya dengan air bersih berapa meter, jamban sehat yang bersih itu leher angsa septic tank, cemplung tapi tertutup, besok di water sanitasi ada, dibahas semuanya, sampah, kepadatan hunian, lantai rumah, dan lain sebagainya. Next. Ini gosok gigi 2 kali sehari, ini minimal. Minimal, kalau bisa lebih nggak apa-apa, malah lebih baik. Miras, next. Nah, mengubur, bak mandi ya, bak mandi, vas bunga kalau tergenang air itu segera dibersihkan. Next. Ini rumusnya penentuan strata rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sehat paripurna, apa sehat pratama, apa sehat madya atau utama, nanti bisa dilihat. Jadi keluarganya ada yang merokok, berarti 1 sudah berkurang. Keluarganya tidak menimbang berat badan misalkan, nah berarti sudah berkurang. Keluarganya tidak membuang sampah pada tempatnya misalkan, tidak cuci tangan, nah itu berarti sudah berkurang ya. Next. Cara mewujudkannya bagaimana? Ya penyebaran informasi, PHBS itu seperti apa, cuci tangan itu seperti apa, misalkan dibikin pamflet itu, sekarang banyak sekali ya PHBS, sudah di mana-mana sudah ada. Kemudian meningkatkan kapasitas tenaga pelaksananya juga, kemudian bermitra dengan yang lain, dinas kesehatan misalkan, atau rumah sakit, atau klinik, atau apapun, bisa dengan PMI misalkan, butuh brosur tentang PHBS misalkan, boleh, silahkan kalau ada pamflet-pamflet tentang PHBS misalkan kalau ada. Dulu di tahun berapa itu ada program PHBS itu juga PMI menyebarkan media publikasi tentang PHBS, baik itu leaflet maupun publikasi yang lainnya. Next. Kemudian ini pedoman gizi seimbang. Jadi ketika kita makan, kita juga harus melihat apa yang kita makan. Sudah ada nasi, pakainya mie, pop mie misalkan, pakai mie. Sudah karbohidrat ketemu karbohidrat itu. Ya ada nasinya, ya ada ada nasinya, ya ada semuanya, ya ada sayur, ada lauk, ada sumber zat pengaturnya, ada sayuran, ada buah-buahan. Jadi buah itu tidak harus anggur atau apel, jadi tidak harus itu. Buah kresen, buah kresen itu juga termasuk buah namanya. Itu bisa kita konsumsi juga. Kemudian buah cipluan. Nah, itu cipluan, kalau wong desa itu cipluan ada ya, yang kecil-kecil. Itu juga buah namanya. Nah, cipluan itu buah. Jadi buah apapun gitu. Next. Nah, ini pesan gizi seimbang. Jadi kalau kita mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan, nah akan seimbang gizi kita. Kalau kita ada nih gur gersah, dapat sudah gizinya sudah seimbang tuh, sudah ada nasi, lauk, pauk dan lain sebagainya. Tapi tidak mensyukuri, gersah aja. Wah, panganan kok kayak gini, ngasih kok gur lele, nggak dicuci lagi, gersah. Wah, ini nggak disyukuri, nggak dinikmati.
Nah, makanan tidak akan jadi daging di dalam tubuh ya. Adanya dibakar di gersahan tadi itu. Kemudian banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nanti silakan cari yang protein tinggi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Kenapa kok dibatasi makanan yang manis, asin, dan berlemak? Boleh dimakan, tetapi istilah wong Jawa apa yang greges ya, berarti jangan terlalu banyak. Sesuatu yang terlalu itu memang tidak baik. Jadi terlalu terlalu manis ya nggak baik, terlalu berlemak, terlalu asin nggak baik. Hipertensi nanti kalau kemanisan, kalau keasinan, kalau kemanisan ya penyakit gula nantinya. Kemudian biasakan sarapan pagi nih kalau ada. Kalau nggak ada yo piye caranya diadain. Kenapa kok sarapan pagi? Karena kita seharian itu akan mengeluarkan tenaga yang banyak, tenaga dan pikiran yang banyak. Sampai kantor, dikasih pekerjaan, nyapu, ngepel, belum diunyeng-unyeng bose, dimarahi. Nah, tenaganya kan banyak tuh butuhnya, nggak sarapan, wah lemes, di kamar mandi semaput. Nah, itu. Jadi biasakan anak-anak kita juga untuk setiap pagi itu sarapan pagi. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. Jangan lupa kemasan makanan jangan sampai expired. Sudah kadung dimakan ternyata expired. Aduh semaput nanti ya. Nah, kasihan yang makan. Jadi labelnya dilihat dulu. Saking senangnya dikasih temennya. Tidak dibaca dulu expirednya. Wah langsung dimakan. Expired jebule. Kemudian cuci tangan, lagi-lagi cuci tangan, lagi-lagi cuci tangan. Lakukan aktivitas yang cukup. Tadi aktivitas kita pertahankan berat badan normal nih. Yang punya berat badan yang high, jadi ingat makanannya yang bergizi tapi rodok di apa namanya. Ingat yang walaupun berat badannya tidak normal, maksudnya melebihi dari normal, alias obesitas, itu juga kalau mau diet itu diet yang sehat, jangan diet yang langsung minum obat apa pelangsing atau apa yang langsung kurus gitu. Habis itu penyakitan kan gitu. Gede tapi sehat, gesit gitu. Wis kecil kayak saya ya. Tambah nggak sehat. Next. Nah ini tumpengnya. Jadi yang paling atas yang kecil itu adalah makanan yang asin, manis, gula. Jadi gula, asin itu kurangi. Jadi jangan terlalu banyak. Terus bawahnya lauk pauk, bawahnya lagi sayur dan buah. Yang paling banyak adalah sumber tenaga. Dan sebagai landasannya adalah kegiatan kita, ya olahraga, aktivitas fisik kita gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah air susu ibu, ASI, dan imunisasi. Ini akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Di perawatan anak nanti akan dibahas semuanya. Imunisasinya bagaimana, harus berapa kali dan lain sebagainya. Jadi kita perawat keluarga tidak mengimunisasi, tidak menyuntik, tidak. Tapi perannya kita adalah memberitahu, oh ini saatnya timbang berat badan, oh ini saatnya campak yang usia 9 bulan misalkan. Nah itu. Kemudian kalau dari fasilitas kesehatan diberikan obat untuk panas. Kalau bayi disuntik, imunisasi, nanti jadi panas. Nah ini dikasihkan ya Bu misalkan. Nah kita sebagai perawat keluarga nanti mengingatkan kembali bahwa harus diminum untuk adik dan lain sebagainya. Kemudian ASI kandungannya seperti apa,
kemudian bagaimana kalau ibu tidak keluar ASINY-nya, kemudian bagaimana kalau ibu dengan puting susu yang tidak bisa dicakup oleh bayinya, gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti asik deh membahas imunisasi dan ASI di pertemuan selanjutnya. Next. Ini yang terakhir adalah rantai penularan penyakit. Bahwa ini sangat sangat penting sekali rantai penularan penyakit ini, bahwa kalau kita ini tahu, kita semua tahu bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali penyakit sebenarnya. Baik, kalau penyakit hati pasti ya. Ini penyakit yang benar-benar penyakit ya. Nah, banyak sekali penyakit di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita mensikapi? Nah, ini sangat penting sekali. Jadi pertama, faktor yang mempengaruhi dalam penularan penyakit dulu. Faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang berperan dalam penularan penyakit ini? Satu adalah manusianya itu sendiri. Manusia itu sebagai tuan rumah, sebagai hostnya. Nah, kalau manusianya sendiri rentan terhadap penyakit, contoh lansia, contoh bayi, contoh orang hamil, contoh orang yang memang sudah membawa penyakit, ini rentan terhadap penyakit, maka dimanapun dia berada, dia sangat gampang sekali terkena penyakit. Nah, kemudian pendidikannya yang tidak sekolah sama sekali misalkan dengan yang sekolah misalkan kan akan berbeda. Dia tidak tahu, kemudian pekerjaannya yang mohon maaf yang ngosek WC misalkan, ngosek kamar mandi, yang pendidikannya tidak tahu bagaimana ngosek WC, prepare APD-nya bagaimana, dia akan langsung begitu saja ngosek WC. Padahal kotor, banyak kuman, dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi dalam penularan penyakit. Kemudian umurnya, bayi, anak-anak. Anak-anak umur 1 tahunan, kan belum tahu itu kotor, itu bersih, itu jorok, itu sumber penyakit, nggak tahu. Apalagi anak yang di bawah umur 1 tahun, dia megang apa langsung ke mulut, megang apa langsung ke mulut. Yang baru fase oral, fase lagi megang mulut, itu nanti di anak dibahas. Nah, itu kan akan cepet, gampang sekali kena penyakit. Megang tanah langsung dibembangkan, dimplok gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebab atau hama penyakit atau agen. Nah, semakin banyak jumlah penyakit dalam lingkungan kita, maka semakin besar juga kita terkena penyakit. Contoh sekarang ini COVID-nya semakin merebak di mana-mana, kena COVID semuanya. Nah, perawatan keluarga sangat penting sekali. Saya sendiri kemarin terkonfirmasi positif. Hasil saya swab positif. Itu 2 bulan yang lalu sudah lebih. Nah, itu kalau saya nggak ngerti cara perawatannya, nah sekeliling saya akan kena semua itu. Nah, bagaimana saya supaya tidak terkena yang lainnya? Nah, saya prepare diri saya, keluarga saya. Kalau megang, apapun yang kita pegang, kita semprot. Paling tidak pakai alat perlindungan diri dan lain sebagainya. Kemudian makan dan minum dan lain sebagainya tidak boleh bercampur dengan yang lainnya misalkan. Nah, itu sudah saya terapkan. Nah, coba saya kalau nggak ngerti, nah sekeliling akan gampang sekali kena. Kemudian yang simbah saya yang sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian sudah ada luka dekubitus, kalau tidak tahu cara perawatannya, didiamkan begitu saja, luka dekubitus semakin banyak, semakin melebar, nah akan ada nanah dan lain sebagainya, sumber penyakit, nah yang lainnya akan kena juga gitu. Nah, ini
agen, jadi penyebabnya juga sangat berperan dalam penularan penyakit. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa? Lingkungan kotor, lingkungan bising, lingkungannya berpolusi udara, akan gampang sekali kena penyakit. Ah, kena debu, tidak pernah dibersihkan lingkungannya. Kemudian spray itu sampai berbulan-bulan, tidak diganti misalkan. Jadi gatel, jadi berdebu dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan timbulnya penyakit gampang sekali, memancing penyakit untuk baik itu penyakit dari saluran pernafasan, saluran pencernaan, maupun dari kulit, gatel misalkan, ya kan. Saya pernah gatel nih, tapi bukan karena bukan karena spray yang nggak diganti. Jadi gatel karena alergi gitu. Nah, kemudian sudah ya per hari saya ganti terus itu. Nah, makanya kalau saya nggak tahu cara perawatannya, nah saya akan mengeluarkan banyak uang. Saya harus ke rumah sakit, saya harus ya transportasinya, ya biaya rumah sakitnya dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang lain lagi adalah pelayanan kesehatannya. Bagaimana pelayanan kesehatannya? Bisa dijangkau atau tidak? Kalau jauh, ya kita tidak bisa menjangkau, ya kita susah menuju ke fasilitas kesehatan. Nah, ya hanya ditaruh di rumah saja, padahal tidak tahu perawatannya. Nah, akan meningkatkan angka kesakitan. Kemudian dananya bagaimana untuk menuju ke fasilitas kesehatan? Ada biayanya enggak? Pasti ada kalau ke fasilitas kesehatan. Punya jaminan kesehatan apa enggak? Nah, punya saja itu juga, mohon maaf teman saya sendiri punya jaminan kesehatan. Tapi karena nggak tahu kenapa menunggu lama sekali gitu. Kemudian disarankan untuk pakai umum atau membayar iur gitu. Nah, iur pun juga kan perlu dana. Dana juga tidak hanya sedikit, berapa puluh juta gitu. Nah, makanya dengan perawatan keluarga ini diharapkan kita antisipasi sejak awal. Jadi menurunkan angka kesakitan di antara keluarga kita. Kalau lingkungannya bersih, aman, sentosa, baik lingkungan rumah maupun suasana rumah, sehat semuanya, itu paling tidak kita sudah sedia payung. Nah, kuman-kuman akan pergi, virus-virus akan jauh. Nah, meningkatkan angka kesehatan. Kemudian pelayanannya seperti apa? Hanya melayani ibu dan anak saja, misalkan lansianya tidak bisa dilayani di rumah sakit itu. Nah, itu juga akan berpengaruh. Next, ini rantai penularan penyakitnya. Ada penyebab infeksi, sumbernya, kemudian masuk dan keluar itu biasanya sama. Jadi ada pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan keluar itu apa? Ada sekret, ada air liur misalkan, itu bisa juga. Kemudian menular melalui udara, vektor dan lain sebagainya, masuk lagi dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang di bagan tadi. Jadi rantai penularan penyakit itu ada sumber penularannya. Sumbernya dari mana? Dari manusia. Dari manusia itu bisa dari orang yang sakit dengan gejala yang jelas atau orang yang sakit tanpa gejala yang jelas. Kayak saya kemarin waktu terkonfirmasi positif COVID, itu saya tidak menimbulkan gejala sama sekali. Saya tidak batuk, tidak panas, tidak pusing, tidak apa-apa. Saya pusingnya hanya karena belum gajian. Nah, itu tidak menimbulkan apa-apa. Nah, itu berarti saya termasuk orang sakit dengan tanpa gejala yang jelas, ya kan? Nah, itu juga sumber penularan penyakitnya, malah bahaya, tidak kecuali saya malah batuk itu jelas saya menularkan penyakit. Tapi saya tidak ada gejala yang jelas itu. Itu sumber penularan yang pertama. Yang kedua, hewan. Hewan itu juga bisa sebagai sumber penularan. Contohnya biri-biri, lembu, tikus, anjing, penyakit rabies ya.
penyakit pes, babi, penyakit cacing, di situ ada cacing pitanya itu, dan lain sebagainya. Bisa dari tanah sumber penularan penyakitnya, bisa dari udara. Jadi virusnya berterbangan di udara itu. Contoh yang COVID, dia di droplet dari orang yang terkonfirmasi positif, batuk, dropletnya menempel di orang lain, kemudian menempel di tangan misalkan. Orang lain itu menggunakan tangan untuk makan langsung itu. Nah, itu akan menular melalui droplet itu. Next. Yang kedua adalah penyakit, hama penyakitnya. Hama penyakitnya itu digolongkan menjadi 4, ada golongan hewan, tumbuhan, virus, dan rickettsia. Hewan itu protozoa, cacing, dan lain sebagainya, serangga. Itu juga bisa sebagai sumber penyakit. Yang kedua, dari tumbuhan itu bisa bakteri, jamur, contohnya penyakit panu misalkan. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit di tubuh kita. Kemudian yang dari virus itu contohnya virus HIV, kemudian kalau yang sekarang ini COVID-19. Nah, itu juga termasuk hama penyakit yang bentuknya virus, golongan virus ya. Jadi banyak macamnya virus. Bisa ditularkan gampang sekali. Yang saat ini merebak adalah virus COVID-19 ini. Jadi gampang sekali, malah sekarang tanpa gejala itu banyak orang yang ternyata terkonfirmasi positif. Nah, tidak tahu, langsung berangkat kerja, yang lainnya kena semua. Golongan rickettsia, contohnya penyakit tipus dan lain sebagainya. Kutu, tungau, dan lain sebagainya. Next. Pintu keluar ini melalui alat pernafasan, contohnya TBC, influenza COVID-19 itu. Kemudian alat pencernaan makanan, contohnya TBC, disentri, tipes. Alat kencing dan kelamin, contohnya HIV, sifilis, dan lain sebagainya. Yang melalui kulit, itu gigitan binatang, gigitan nyamuk, kemudian bekas suntikan, itu kan luka terbuka. Jadi itu juga masuk sebagai pintu keluarnya penyakit, bakteri tadi. Next. Ini cara penularannya melalui air, hubungan orang dengan orang, jadi droplet, kemudian benda yang terkontaminasi, misalkan yang COVID-19 ini, kita megang benda itu benda itu sudah dipegang orang yang terkonfirmasi positif COVID misalkan. Nah, kita megang gantian, nah itu juga perantara tertularnya penyakit. Melalui air, melalui makanan, kemudian melalui serangga juga bisa. Melalui alat kedokteran yang tidak disterilkan juga bisa. Tapi sekarang ini sudah disterilkan semua ya. Next. Nah, ini pintu masuknya, alat pernafasan, alat pencernaan, alat kencing, sama pintu masuk dan pintu keluar. Next. Nah, yang terakhir kerentanan. Jadi kerentanan itu kesediaan dari tubuh kita, manusia, calon tuan rumah, untuk menjadi sakit. Jadi itu rantai penularan penyakit. Kalau kita tidak rentan terhadap penyakit, walaupun di sekeliling kita banyak sekali penyakit, ya kita tidak akan tertular oleh penyakit itu. Jadi makanya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan kita, bersih pada lingkungan kita, maupun bersih pada diri kita, supaya apa? Kita terhindar dari berbagai penyakit. Jadi penyakit datang itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Lingkungan kita itu sudah banyak penyakit. Kalau kita tidak bersih, tidak peduli dengan lingkungan, maka akan gampang sekali berpenyakitan. Jadi virus atau bakteri di sekeliling kita masuk ke tubuh kita melalui air, melalui droplet, melalui benda mati di sekeliling kita,
kemudian kita memegang, kemudian masuk baik itu ke saluran pencernaan maupun ke pernafasan maupun melalui saluran kencing maupun saluran yang lainnya, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, menimbulkan efek dalam tubuh kita jadi panas, jadi batuk, jadi bersin, dan lain sebagainya. Kemudian timbullah penyakit itu pada diri kita. Ya, banyak sekali penyakit yang masuk ke kita, terutama yang gampang sekali ya, virus-virus yang sekarang COVID dan HIV, DHF, malaria dan lain sebagainya. Nah, masuk bisa melalui saluran pernafasan. Nah, jadi orang batuk, virusnya di droplet, kita pas menghirup napas. Nah, makanya kita jaga jarak itu sekarang ini yang lagi tren-trennya. Nah, sudah selesai. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.